Kristen di dalam gereja tidak hidup melakukan firman. Karena kita berpikir melayani di gereja itu jadi satu rutinitas. Kita pikir kita udah hafal ayat banyak, kita sudah paling benar, kita sudah paling suci. Kita pikir kita orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kita tidak sadar, karena kita sebenarnya cuma sekedar tahu dan tidak ngalami Tuhan. Tahu firman banyak, rajin berdoa, rajin puasa, aktif pelayanan, tak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya paling kesel sama orang-orang Farisi. Hari gini masih banyak orang Farisi. Orang Farisi itu mewakili orang-orang yang tahu ayat, ahli kupas Alkitab. Hanya sekedar kita tahu ayat Alkitab banyak, hanya karena kita pikir kita udah Kristen 50 tahun. Kita udah penuh Roh Kudus, kita udah melayani, rajin doa, apalagi rajin nabur di gereja. Saya mau kasih tahu, kamu udah lebih dekat sama Tuhan. Yang membuat Anda dekat sama Tuhan bukanlah liturgi, bukanlah kegiatan-kegiatan agamawi, tapi yang membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita jatuh dan Dia bilang bangkit lagi, ketika kita butuh dan Dia hadir menyediakan kebutuhan kita. Ketika kita percaya firman-Nya dan kita menghidupinya, dan kita melihat janjinya digenapi dalam hidup kita. Satu hari saya merasa muak dengan kekristenan. Satu hari saya hampir mundur dari iman, karena saya udah muak dengan pendeta-pendeta yang sudah jadi batu sandungan banyak dalam hidup saya. Pendeta-pendeta yang cuma taunya menghakimi terus. Saya mau kasih tahu, saya bilang sama Tuhan, kalau kekristenan kayak begini, saya nggak perlu ke gereja. Saya cukup percaya Yesus dan saya tinggal di rumah. Saya baca Alkitab, saya berdoa, cukup buat saya. Daripada saya datang di gereja, saya bilang, lama-lama mati rohani saya. Tahu saudara apa yang membuat saya berubah? Saya bilang gini sama Tuhan, cukup bagi saya hanya mendengar Engkau dari kesaksian orang. Aku mau mengalami Tuhan. Kalau Anda duduk di gereja dan Anda merasa gini, cukup, puas, udah dengar pendeta khotbah, udah nabur, pulanglah kita. Saya kasih tahu, Anda gak ngalami. Berdoalah begini, dulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tapi izinkanlah hari ini aku mengalami. Yesus itu sangat mencintai jiwa-jiwa terhilang. Yesus kasih perumpamaan, ada 100 ekor domba, kemudian yang satu hilang. Dia berkata, bukankah kita akan meninggalkan yang ke-99 demi mencari yang satu? Dan dia bilang begini di ayat 13, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Betapa pentingnya jiwa yang terhilang buat Yesus. Saudara, saya kasih tahu apa yang membuat orang yang terhilang yang selanjutnya, yaitu penghakiman dan tidak mengampuni. Di gereja kita ngajarin tentang jangan menghakimi dan kita harus mengampuni, tapi kenyataan di gereja seperti ini. Yesus berkata, Yesus melanjutkan tentang jiwa yang terhilang. Yesus bilang begini, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi Tuhan gak mau ada satupun dari kita yang hilang, katakan amin. Yesus melanjutkan dengan yang pertama. Dia bilang, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Masih panjang ayatnya, tapi saya potong di sini. Saya mau kasih tahu, ini bicara soal begini. Di dalam jemaat, ketika ada satu yang berbuat dosa, janganlah dipermalukan di depan jemaat. Langkah awal harusnya bicara 4 mata. Artinya, tidak boleh ada seorang pun yang tahu.
Supaya apabila dia mau bertobat, dia tidak malu. Dan dia punya kesempatan yang baru. Kalau satu gereja udah tahu semua, dia mau tobat juga dia udah gak bisa tahan di gereja itu. Karena semua pasti menghakimi dia, bisa paham. Lebih baik dia keluar dari gereja. Nah makanya hamba Tuhan tidak boleh mempermalukan domba. Banyak kali gembala nyinggung-nyinggung domba-domba yang hilang di depan mimbar. Mimbar dipakai untuk membuat orang merasa tertuduh. Itu salah. Kita tidak boleh bikin orang merasa tertuduh. Baik-baiklah Anda mengerti ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya kasih tahu, jangan suka menghakimi kejatuhan orang lain. Satu kali saya upload di Instagram yang ayat Mazmur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Tahu ayat itu? Nah saya tulis gini, sedalam-dalamnya kita jatuh, Tuhan ada di situ menunggu kita pulang.